Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Nur Rohmah Sri Rahayu, rekan saya Dewi Anggita, dan Yatim Nur Rahman. Kami di sini akan menjelaskan mengenai interval dan titik kumpul. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai interval. Apa sih interval itu? Nah, interval didefinisikan sebagai himpunan dalam. Jadi, interval ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada interval terbatas. Interval terbatas adalah himpunan terbatas di R berupa himpunan terbatas atau bounded. Himpunan terbatas ke atas atau bounded above, dan himpunan terbatas ke bawah atau bounded below. Nah, yang kedua ada interval tidak terbatas, yaitu adalah himpunan tidak terbatas di R atau unbounded. Himpunan bilangan real dapat digambarkan dalam garis lurus yang disebut sebagai garis bilangan real. Misalkan A, B elemen bilangan real. Dengan A kurang dari B, suatu himpunan bilangan real sebagai berikut. A1, yaitu di mana X elemen bilangan real dengan A kurang dari X kurang dari B. A2, yaitu di mana X elemen bilangan real dengan A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B. A3, X elemen bilangan real di mana A kurang dari X kurang dari sama dengan B. A4, X elemen bilangan real di mana A kurang dari sama dengan X kurang dari B. Nah, himpunan bilangan real tersebut menyatakan suatu interval atau selang secara berurutan dinyatakan sebagai berikut. Pada A1, A, B disebut sebagai interval terbuka, tidak termasuk kedua titik ujung. Pada A2, A, B disebut sebagai interval tertutup, termasuk kedua titik ujung. Pada A3, A, B disebut sebagai interval buka tutup, tidak termasuk ujung A tetapi termasuk ujung B. Pada A4, A, B disebut sebagai interval tutup buka, termasuk titik ujung A tetapi tidak termasuk ujung B. Suatu interval yang memuat sebarang titik X biasanya dilambangkan dengan IX, sedangkan himpunan bilangan real berikut B1 yaitu X elemen bilangan real, di mana X lebih dari A. B2, X elemen bilangan real, di mana X lebih dari sama dengan A. B3, X elemen bilangan real, di mana X kurang dari A. B4, X elemen bilangan real, di mana X kurang dari sama dengan A. B5, yaitu X, di mana X elemen bilangan real. Nah, itu semua disebut interval tak terhingga atau interval tak terbatas, unbounded. Selanjutnya, ada jenis-jenis interval terbatas di R. Yang pertama yaitu, jika diberikan A, B elemen bilangan real dengan A kurang dari B, maka interval terbuka yang ditentukan oleh A dan B adalah himpunan A, B, yaitu X elemen bilangan real dengan A kurang dari X kurang dari B. Nah, titik A dan B disebut titik ujung atau endpoints interval. Titik ujung interval tidak termuat dalam interval terbuka. Yang kedua, jika diberikan A, B elemen bilangan real dengan A kurang dari B, maka interval tertutup yang ditentukan oleh A dan B adalah himpunan A, B, yaitu X elemen bilangan real di mana A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B. Titik A dan B disebut titik ujung atau endpoints interval. Titik ujung interval termuat dalam interval tertutup. Nah, kemudian yang ketiga yaitu jika diberikan A, B elemen bilangan real dengan A kurang dari B, maka interval setengah terbuka atau setengah tertutup yang merupakan gabungan interval terbuka dengan titik ujung A adalah himpunan A, B,
yaitu X elemen bilangan real di mana A kurang dari sama dengan X kurang dari B, atau AB yaitu X elemen bilangan real di mana A kurang dari X kurang dari sama dengan B. Nah, yang keempat yaitu titik A dan B disebut titik ujung atau endpoints interval. Hanya salah satu titik ujung interval yang termuat dalam interval tertutup. Jenis interval tak terbatas di R. A. Interval terbuka tidak terbatas atau sinyal terbuka adalah himpunan yang didefinisikan sebagai berikut. A, tak hingga sama dengan X elemen real X lebih dari A, atau negatif tak hingga, B sama dengan X elemen real X kurang dari B. Titik A dan B disebut titik ujung interval. Titik ujung interval tidak termuat dalam interval terbuka tidak terbatas. B. Interval tertutup tidak terbatas atau sinyal tertutup adalah himpunan yang didefinisikan sebagai berikut. A, tak hingga X elemen real X lebih dari atau sama dengan A, atau negatif tak hingga, B X elemen real X kurang dari atau sama dengan B. Titik A dan B disebut titik ujung interval. Titik ujung interval termuat dalam interval tertutup tidak terbatas. C. Himpunan R dapat dituliskan sebagai negatif tak hingga, tak hingga. Perhatikan, tak hingga dan tak hingga bukan elemen dari R. Sifat-sifat interval. Misalkan M adalah kelas dari semua interval pada garis real termasuk dalamnya, dan interval A, maka interval memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Irisan dua interval adalah interval, yaitu jika I1 elemen M dan I2 elemen M, maka I1 irisan I2 elemen M. Gabungan dua interval yang tidak saling asing adalah interval, yaitu jika I1 elemen M dan I2 elemen M, maka I1 irisan I2 tidak sama dengan, maka I1 gabungan I2 elemen M. 3. Selisih dua interval yang tidak dapat dibandingkan adalah interval, yaitu jika I1 elemen M dan I2 elemen M dan I1 bukan bagian dari I2, I2 tidak bagian dari I1, maka I1 negatif I2 elemen M. Misalkan I1 2,4 dan I2 3,8, maka I1 irisan I2 sama dengan 3,4 dan I1 gabungan I2 sama dengan 2,8. I1 min I2 2,3 dan I2 min I1 sama dengan 4,8. Interval IN, N elemen bilangan asli disebut interval bersarang jika I1 superset dari atau sama dengan I2 superset dari atau sama dengan I3 superset dari atau sama dengan titik-titik IN superset dari atau sama dengan IN plus 1. Contoh, jika IN sama dengan 0,1 N elemen bilangan asli, maka IN superset dari atau sama dengan IN plus 1 untuk masing-masing N elemen N. Demikian, maka IN sama dengan 0,1 per N. N elemen bilangan asli adalah interval bersarang. Interval MN sama dengan min 1 per N, 1 per N. N elemen bilangan asli juga merupakan interval bersarang. Hal ini dapat dibuktikan, yaitu Mn sama dengan min 1 per N, 1 per N setiap N elemen bilangan asli. I1 sama dengan min 1,1, I2 sama dengan min 1 per 2, 1 per 2, I3 sama dengan min 1 per 3, 1 per 3, sehingga IN superset dari atau sama dengan IN plus 1. Jadi terbukti Mn sama dengan min 1 per N, 1 per N. N elemen bilangan asli juga interval bersarang. Misalkan E bagian dari atau sama dengan R, P elemen E disebut titik interior dari E jika terdapat lingkungan dari P, sehingga V bagian dari atau sama dengan E
Himpunan semua titik interior dari E dinotasikan dengan intel dan disebut interior dari E. Perlu diingat kembali bahwa lingkungan V dari P adalah himpunan yang memuat Vt dalam kurung P untuk suatu epsilon lebih dari 0. Dengan demikian, dapat dikatakan P elemen E adalah titik interior dari E jika terdapat epsilon lebih dari 0 sehingga Vt dalam kurung P bagian atau sama dengan dari E. Contoh, misalkan E A, B dengan A kurang dari B setiap titik P sehingga A kurang dari P, P kurang dari B adalah titik interior dari E. Titik B bukan titik interior karena untuk setiap epsilon E lebih dari 0 maka Vt dalam kurung B sama dengan B min epsilon, B plus epsilon memuat titik yang bukan anggota E. Misalkan E bagian dari atau sama dengan R. E disebut himpunan buka di R jika semua titik di E adalah titik interior dari E. Interval terbuka A, B di R adalah himpunan buka di R. Himpunan bilangan real adalah himpunan buka dan himpunan kosong adalah himpunan buka di R. Sebab kita dapat mengambil IP sama dengan A semua P elemen A yang berarti terpenuhi P elemen IP sama dengan A. Berarti pula P elemen IP bagian dari A. Himpunan semua bilangan real sendiri merupakan himpunan buka. Sebab setiap titik di R tentu titik interior, yaitu ada interval terbuka yang membuatnya, dan ia himpunan bagian R, yaitu P elemen IP bagian dari R. Interval tertutup B, A, B, bukan himpunan buka, sebab untuk sebarang interval terbuka yang memuat A dan B, yaitu A, B bagian dari R, memuat titik di luar B. Atau dengan kata lain, titik A maupun B tidak dapat termuat dalam interval terbuka A, B bagian dari R. Dalam hal ini, titik ujung A dan B bukan titik interior. Himpunan kosong adalah himpunan buka, sebab tidak ada titik di himpunan kosong yang bukan titik interior, atau semua X elemen B, X titik interior, B terbuka. Ini benar berdasarkan definisi. Untuk semua X elemen himpunan kosong, X titik interior terbuka. Secara logika implikasi tersebut benar walaupun alasannya salah. Semua interval tak berhingga dalam R adalah himpunan terbuka. X di mana X lebih dari A sama dengan A, tak hingga. X di mana X kurang dari A sama dengan min tak hingga, A. X di mana X elemen real elemen R sama dengan min tak hingga, tak hingga sama dengan R. Sedangkan interval tertutup yang tidak berhingga bukan himpunan buka, yaitu A, tak hingga, min tak hingga, A, karena A elemen R bukan titik interior dari A, tak hingga, min tak hingga, A. Gabungan dari himpunan buka dalam R adalah himpunan buka, yaitu jika GK buka maka gabungan IGI buka. Irisan dari himpunan yang banyak berhingga adalah himpunan buka, yaitu jika GK buka maka irisan GI buka, maka bilangan asli tertentu berhingga. Bukti: GI keluarga himpunan buka dalam R, ambil sembarang
X elemen GK. Karena GK terbuka, maka X merupakan titik interior dari GK, atau ada interval terbuka LK sedemikian sehingga X elemen IK bagian dari gabungan UIGI, sehingga UI gabungan UGI buka. Misalkan diketahui sebarang kelas himpunan G1, G2, G3. X elemen bagian 1 3GI. Jika GI buka, maka sedemikian sehingga IIX X elemen SIX bagian GI I sama dengan 1, 2, 3. Jika irisan GI sama dengan himpunan kosong, jelas kosong adalah buka. X elemen irisan GI tentu andaikan SIX sama dengan AI, BI, kurung tutup, I sama dengan 1 X elemen GI, I sama dengan 1, 2, 3. Ambil lambda sama dengan sub A1, A2, A3. Lambda sama dengan AK dengan DAK X minimum. Pi sama dengan INF dot B1, B2, B3. Pi sama dengan BK dengan D, BK IX maksimum. Tentu X elemen lambda, pi bagian dari irisan GI dengan N sama dengan 3, maka irisan GI buka. Untuk GI, di mana GI sama dengan min 1 per X, 1 per X dengan I 1, 2, 3 akan diperoleh NI irisan I hingga sama dengan 1, GI sama dengan 0 tidak buka. Selanjutnya titik limit. Definisi. Misalkan S himpunan bagian dari R. X elemen R disebut titik cluster atau titik limit dari S jika masing-masing lingkungan epsilon dari X memuat Y elemen S dengan X tidak sama dengan Y. X elemen S yang bukan titik cluster disebut titik terisolasi dan S. Pada definisi titik limit atau cluster, tidak diharuskan bahwa X adalah unsur di S. Sesuai definisi, X elemen R adalah titik limit dari S jika Vt X irisan S atau himpunan X tidak sama dengan pi. Untuk setiap epsilon lebih besar daripada 0, berdasarkan definisi dapat juga dinyatakan bahwa X elemen S adalah titik terisolasi jika terdapat epsilon lebih besar dari 0, sehingga Vtx irisan S sama dengan himpunan X. Contohnya, jika S adalah interval buka 0,1, maka semua titik pada interval tutup 0,1 adalah titik limit dari S. Perhatikan bahwa 0 dan 1 bukan titik di S. Semua singleton, yaitu himpunan yang hanya memuat satu unsur, tidak mempunyai limit. Sebarang himpunan berhingga tidak mempunyai titik limit. Himpunan bilangan asli N tidak mempunyai titik limit, meskipun N adalah himpunan tak berhingga. Himpunan S sama dengan 1 per N, di mana N elemen N. N-nya itu bilangan asli. Mempunyai satu titik limit, yaitu 0. Definisi lain. Misalkan A subset R, di mana R himpunan bilangan real. Suatu titik P elemen R disebut titik limit atau limit point atau titik kumpul dari A jika dan hanya jika setiap himpunan buka G yang memuat P
yang biasa ditulis GP, memuat anggota A yang bukan P. Secara simbolik, didefinisikan sebagai berikut. Titik P, elemen R, merupakan titik limit A, jika dan hanya jika untuk setiap GP buka. GP irisan A dikurangi himpunan P tidak sama dengan pi, atau untuk setiap GP buka. A irisan GP dikurangi himpunan P tidak sama dengan pi. Himpunan titik limit dari A disebut himpunan derived. A ditulis A aksen. Dari pengertian titik limit tersebut, jika dibandingkan dengan definisi titik limit pada ruang matriks, sebenarnya tidak berbeda isi, hanya berbeda term atau istilah neighborhood yang ternyata juga himpunan buka. Contohnya yang pertama, dalam R pangkat 1, D dan D, A, B sama dengan mutlak A dikurangi B. Jika A sama dengan 1/n, di mana n sama dengan bilangan asli, 1, 2, 3, dan seterusnya, sama dengan himpunan 1, setengah, 1/3, dan seterusnya. Maka 0 adalah titik limit dari A karena sebarang himpunan buka G dengan 0 elemen G memuat interval terbuka, di mana negatif A1, A2 subset G dengan min A1 dengan 0 lebih besar dari min A1 dan 0 lebih kecil dari A2 memuat titik-titik dari A, sehingga titik limit 0 dari A tidak termasuk dalam A. Demikian juga bahwa A tidak memuat titik-titik limit yang lainnya. Jadi himpunan derived-nya merupakan singleton, yaitu A aksen sama dengan himpunan 0. Selanjutnya yang kedua, misalkan Q sama dengan X di mana X bilangan rasional, setiap bilangan P elemen R tentu merupakan titik limit dari Q, sebab setiap himpunan buka memuat bilangan rasional yang merupakan titik dari Q. Yang ketiga, himpunan bilangan bulat Z tidak mempunyai titik limit, sehingga Z aksen sama dengan Pi. Selanjutnya, teorema Bolzano-Weierstrass. Ada atau tidaknya titik-titik limit untuk macam-macam himpunan merupakan pertanyaan yang penting, karena dalam kenyataannya tidak setiap himpunan mempunyai titik limit. Teorema berikut yang dinamakan teorema Bolzano-Weierstrass akan memberikan gambaran tentang permasalahan tersebut. Teoremanya, jika himpunan A tak berhingga dan terbatas atau bounded dari bilangan real, maka sekurang-kurangnya A mempunyai satu titik limit. Bukti, bounded berarti tentu ada interval tertutup A, B yang memuat himpunan A, atau A subset A, B. Ambil A plus B per 2 dibentuk A, C, B. Ambil yang memuat tak hingga anggota A, misalkan A, C. Namakan A1, B1. Kemudian, ambil C1 sama dengan A1 dikali B1 per 2, dan seterusnya seperti proses di atas, proses yang tadi, akan diperoleh A, B superset A1, B1 superset A2, B2 superset A3, B3 superset, dan seterusnya. Masing-masing memuat tak hingga elemen A. Panjang interval AN, BN adalah BN dikurangi AN sama dengan B dikurangi A
per 2 pangkat n. Ini mendekati 0 jika n tak hingga. Jadi, semua interval AN, BN memuat titik X0 sedemikian hingga limit AN sama dengan limit BN sama dengan X0. Titik X0 inilah titik limit dari A, sebab untuk setiap interval bar AN, bar BN, superset AN, BN, sehingga X0 elemen bar AN, bar BN. Jadi, benar sekurang-kurangnya ada satu titik limit dari A. Selanjutnya definisi. Menurut Bartrell, RG, dan Sherbert, DR, tahun 2000. Misalkan A, himpunan bagian dari R, suatu titik C elemen R disebut titik cluster. Jika untuk setiap delta lebih besar dari 0, terdapat paling sedikit satu titik X elemen A. X tidak sama dengan C. Sedemikian sehingga X mutlak X kurangi C lebih kecil dari delta. Sebagai contoh, misalkan A sama dengan 0,1 sehingga A aksen sama dengan X, di mana X lebih besar sama dengan 0 dan X lebih kecil sama dengan 1, merupakan himpunan titik cluster dari A. Sekian presentasi dari kelompok kami, sekurang-kurangnya kami mohon maaf, ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.